Raul Lemos akhirnya angkat bicara tentang kabar nyir-nyiri Aurel dan Azril Hermansyah. Hubungan Raul Lemos dengan anak tirinya Aurel dan Azril Hermansyah menjadi sorotan publik. Raul Lemos dipertanyakan dan dianggap nyir-nyir lewat status di Instagram. Dalam podcast berjudul Krisdayanti, Raul Lemos klarifikasi eksklusif. Deddy Corbuzier bertanya kepada Raul Lemos, mengapa selalu posting di Instagram? Bang Raul, saya mau tanya dengan Bang Raul nih, karena kemarin saya sempat ngobrol sama Asanti juga. Asanti sempat ngomong, ya kalau kita, Bang Raul kenapa sih kalau ada apa-apa naruhnya di Instagram story gitu? Kenapa harus begitu? Kalau gitu kenapa sebenarnya Bang? Tanya Deddy Corbuzier. Sebenarnya simple kita jawab itu. Pertama, satu di situ nggak nyebutin siapa namanya. Ada nama tapi bukan menunjukkan seseorang. Kalau seseorang itu tersinggung artinya mengiyakan, mestinya nggak usah menanggapi. Toh siapa aja bisa bikin story, jawab Raul Lemos. Akan tetapi, Raul Lemos menjelaskan dirinya membuat Instagram Stories karena sudah berada dalam kondisi tidak nyaman. Ada hal yang ingin dipertanyakan oleh Raul Lemos. Kurang nyamannya gini, kenapa sih ini ibu kamu? Komunikasinya lancar, saya tahu ada chattingnya. Kadang nih malah miminya sampai 3 hari, 2 hari baru dibales. Miminya nggak apa-apa, sangat mengerti sekali. Seperti Ko Deddy bilang, karena mereka sudah besar, pasti punya kesibukan, sudah punya apa. Kesenangan sudah beda. Itu suatu hal yang wajar, bebernya. Yang selama ini jadi kontroversi, ada sesuatu komentar yang ini pasti memancing ada kekeruhan. Keruh itu datang dari orang-orang yang tak paham dari kehidupan. Komunikasi dua keluarga ini yang asal bully. Dikatakan banyak akun-akun palsu yang memaki-maki saja. Untuk apa sih bacain gitu? Emang aku nggak punya kerjaan? Pertama, saya nggak kerja di dunia entertainment, jadi aku nggak peduli, sambung Raul Lemos. Mengaku tidak peduli dengan ocehan netizen, Raul Lemos posting di Instagram Stories karena Krisdayanti sebagai ibu mempertanyakan sikap anak-anaknya. Saat itu, Krisdayanti memberitahu Raul soal komentar Aurel yang seolah-olah memperlihatkan rumah Krisdayanti dan Raul tertutup untuknya. Istri saya tunjukin, lihat deh Aurel kenapa sih? Waktu yang Aurel kalau nggak salah, komennya kesannya selama ini selalu orang anggap saya jadi tembok pembatas untuk ibu dan anak. Salah. Kehidupan saya lebih banyak di Timur Leste. Saya hanya karena COVID saja. Kalau enggak, saya setiap minggu bolak-balik. Hari Jumat ke sini, Senin kembali ke Dili. Jelas Raul Lemos. Beberapa kali membuat Instagram Stories yang bikin orang bertanya-tanya maksudnya. Raul Lemos bantah pansos atau cari sensasi.
Raul menegaskan, rezeki dalam kehidupannya bukan berasal dari media sosial. Kalau saya cari sensasi, pasti follower saya 2 juta sampai 3 juta. Bukan saya yang hidup di situ, ungkap Raul. Raul itu jujur, family man, puji Krisdayanti. Kalau lo ganggu istri gue, lo ganggu anak gue, apapun itu gue hadapin. Karena waktu itu istri saya merasa sakit hati. Anaknya sendiri kita bukannya nggak sayang sama anak. Tapi maksudnya dalam keadaan begini terus, miminya dihujat. Kalau kita bisa lebih bijak sedikit, pastikan tidak terjadi. Siapapun aku udah bilang, siapapun yang ganggu istri dan anak saya, pasti saya ada di depan. Itu prinsip. Siapapun saya nggak peduli. Pungkas Raul Lemos. Psikologisnya terganggu gegara disia-siakan ibu kandung. Asril Hermansyah menangis sendu di pelukan Ashanty. Terima kasih udah mau merawat ayah dan kakak. Asril Hermansyah sempat menangis di pelukan Ashanty. Perseteruan yang menimpa keluarga Krisdayanti dan Anang Hermansyah tampaknya kembali mencuri perhatian. Bagaimana tidak, dua keluarga yang tadinya harmonis tiba-tiba bikin heboh gegara Aurel dan Asril Hermansyah membongkar ketidakadilan yang diterima dari Krisdayanti dan Raul Lemos. Di balik sosoknya yang tampak tegar meski berseteru dengan ibu kandungnya sendiri, Aurel mengaku stres berat hingga harus ditangani oleh psikolog. Bukan hanya Aurel Hermansyah, Asril ternyata juga telah mendatangi psikolog sejak dari dia masih SD. Psikolog Cassandra Putranto menguraikan reaksinya. Psikolog Cassandra Putranto pun mengurai reaksinya ketika didatangi Asril Hermansyah dan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Meski begitu, Cassandra Putranto enggan membeberkan hal apa saja yang jadi materi konseling Aurel Hermansyah dan Asril Hermansyah. Bicara soal psikologisnya yang terguncang, putra Anang Hermansyah itu sempat tak kuasa menahan tangis di pelukan Ashanty. Momen itu terlihat dari vlog yang diunggah channel The Hermansyah A6 pada 11 Januari 2020. Keduanya saling menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Pernyataan tersebut diawali oleh Asril. Ia menyampaikan kata-kata mengharukan untuk Ashanty. Adik Aurel Hermansyah ini mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang diberikan untuknya. Tidak hanya itu saja, ada jasa besar Ashanty yang telah merawat ayah dan kakaknya Aurel Hermansyah. Sambil mengusap air mata yang menetes, tapi ia tetap tersenyum. Melihat Asril, Ashanty pun menunjukkan reaksi terharu. Ia pun merangkul dan mengusap-usap putra sambungnya. Asril Hermansyah juga memeluk Ashanty dengan lembut. Kemudian, ia terbangun dari pelukan istri Anang Hermansyah dan kembali mengusap air matanya. Kemudian, giliran Ashanty yang menyampaikan pesan untuk Asril. Kalau bunda apa ya, nggak bisa diomongin.
Ya, karena mungkin orang banyak yang nggak bisa menilai apa yang kita rasain. Tapi orang mau ngomong apa kita nggak pernah masukin kuping. Kita nggak peduli juga. Itu haknya orang. Allah lebih mengerti apa yang kita jalani sekarang, kata Asanti. Azril yang mendengarkan ucapan istri Anang tersebut tampak tak kuat mendengar kata-kata Asanti. Dia menangis lagi. Air mata semakin berlinang di wajahnya. Yang jelas, aku cuma pengen Zil jadi orang yang sukses. Makanya aku selalu bawel sama dia dalam berbagai hal. Karena dia suatu saat akan menjadi imam. Kalau kakaknya Aurel akan dibawa sama imamnya. Sedangkan Azril, dia kan yang harus menjadi imam. Harus mengarahkan istrinya, anak-anaknya. Jadi dia harus sukses. Dia harus jadi orang yang lebih baik, katanya. Setelah selesai bicara, Asanti langsung menatap Azril sambil tersenyum. Azril yang dalam keadaan masih bercucuran air mata membalas tatapan tersebut. Kemudian mereka berpelukan dalam suasana haru.